Tim kuasa hukum Iwas telah mengajukan permohonan agar Iwas menjadi tahanan rumah karena alasan kliennya penyandang disabilitas. Banyak pihak menilai kasus pidana ini tak biasa karena kurangnya aksesibilitas penjara bagi narapidana penyandang disabilitas. Kita akan membahasnya bersama narasumber. Ada dosen hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Kukuh Dwi Kurniawan, dan kuasa hukum Iwas Ainuddin. Selamat malam, Mas Kukuh, Bang Ainuddin. Selamat Selamat malam. malam. Baik, saya ingin ke Mas Kukuh dulu. Mas Kukuh, Anda menyebut aksesibilitas penjara di Indonesia bagi narapidana penyandang disabilitas perlu dibenahi. Apa alasannya, Mas Kukuh? Ya, memang dalam kondisi yang sekarang banyak kondisi lembaga pemasyarakatan ataupun juga rumah tahanan yang bagi para tahanan itu memang perlu ada perhatian secara khusus begitu. Memang kalau secara regulasi sudah cukup begitu, tapi secara implementasi ini menjadi sebuah tantangan bagi mereka para pemegang kebijakan. Memang seperti kalau kita lihat dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 itu, disabilitas itu masuk dalam hal kelompok yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, termasuk juga dalam Undang-Undang Disabilitas. Nah, penyandang disabilitas itu rutan itu diwajibkan untuk memberikan unit layanan disabilitas. Nah, salah satunya adalah di situ memberikan sebuah pelayanan adaptasi. Nah, selama 6 bulan dalam masa tahanan ataupun bagi narapidana itu. Nah, namun secara prakteknya ini kan yang terkadang eh, banyak hal, apalagi dalam hal kalau kita lihat kan eh, untuk mereka yang disabilitas untuk menjadi narapidana itu kan terbatas begitu, yang menjadi eh, rutan ataupun lembaga pemasyarakatan itu menjadi mereka kagetan begitu saya bahasakan. Nah, jadi mereka belum terbiasa seperti misalnya ya hanya mereka berputar pada masalah sarprasnya begitu. Nah, tidak berbicara soal bagaimana dalam hal pelayanannya. Nah, yaitu yang mungkin perlu ada peningkatan prioritas. Nah, karena bagaimanapun juga di sini berbicara soal disabilitas itu kan mereka ada keterbatasan, perlu ada kebutuhan khusus, sehingga perlu ada sebuah pendampingan yang secara khusus kepada mereka yang menyandang gelar disabilitas itu. Ya, ya, ya. Pandangan Mas Kukuh ini mungkin sejalan ya dengan tim kuasa hukum dari Iwas begitu. Iwas sendiri sudah ditahan di Lapas Kelas 2 A Lombok Barat sejak 9 Januari. Namun sayangnya kita tidak bisa menghadirkan pihak dari lapas begitu untuk mengkonfirmasi apakah betul ada kurangnya akomodasi atau tidak mengakomodir kebutuhan Iwas sendiri. Nanti kita akan berusaha untuk menghubungi begitu ya. Saya ingin ke Bang Ainuddin nih. Bang Ainuddin kemarin sempat ada statement meminta Iwas dijadikan tahanan rumah. Alasannya Iwas tak nyaman selama ditahan, bahkan sempat menyebut mengalami bullying. Bisa Anda ceritakan apa saja sebenarnya yang dialami Iwas dalam rutan, Bang Ainuddin? Baik, selamat malam Mas Victor, Pak Kukuh. Jadi memang pada waktu setelah pembacaan dakwaan, kemudian majelis memberikan kesempatan kepada Iwas untuk menyampaikan, dan sekaligus pada saat itu kami memohon untuk dia menyampaikan apa yang ada karena berkaitan dengan permohonan kami untuk mengalihkan status penahanan. Adapun alasan-alasannya bahwa seperti jauh sebelumnya ditahan itu kan sudah ada semacam berita, janji yang disampaikan oleh dari pihak kejaksaan yang mengatakan bahwa termasuk KDD itu fasilitas sudah kemudian dilengkapi, aksesibilitasnya itu akan bisa diakses demikian rupa. Tapi pada prinsipnya adalah bukan mengenai masalah tentang kenyamanan itu saja, tapi personal yang ada di sana itu harus dilihat, itu ada hak asasinya dia sebagai penyandang disabilitas. Jadi dalam implementasi sebagaimana dikatakan tadi itu bahwa itu memang benar karena di dalam sana tuh itu dia tidak tidak ditahan satu ruangan untuk disabilitas, enggak ada itu. Dia dicampur sama tahanan yang lain, itu satu. Yang kedua, dia mendapatkan bullying. Terus kemudian pada saat itu juga bahwa tenaga yang dikatakan profesional yang mempunyai kompetensi itu kan dari NAPI,
yang disebut dengan tamping. Nah, mesti harus ada komunikasi dari jauh sebelumnya yang merupakan asesmen apakah kemudian si yang ditahan ini atau IWAS ini akan merasakan ada kenyamanan dengan pendampingnya, harus yang profesional. Nah, ini menjadi sebuah catatan bagi kita, sehingga alasan-alasan inilah yang membuat kami untuk kemudian meminta supaya penahanan ini dialihkan statusnya menjadi penahanan rumah. Ya. Karena IWAS ini kan dari kecil ya, itu tidak pernah pisah dari orang tuanya, itu satu, yang kemudian untuk memenuhi kebutuhan individunya. Ya, ya. Nah, Ada itu. banyak alasan mengapa IWAS ingin menjadi tahanan rumah begitu. Saya ingin kembali ke Mas Kuku. Mas Kuku, kita mengenal istilah equality before the law. Semua manusia setara di mata hukum dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, termasuk penyandang disabilitas begitu. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Kuku, jika dikaitkan dengan apa yang dialami IWAS terkait ini? Ya, sebenarnya kalau berbicara dalam konteks equality before the law, konteksnya di sini kan saudara IWAS ini kan ya memang tidak ada pembeda dengan orang lain begitu, baik itu dalam posisi dia disabilitas atau tidak. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan begitu, maka dia harus di dalam proses dihukum secara sebagaimana hukum yang ada gitu, tanpa harus memandang ada status dia ataupun apa begitu. Nah, dalam konteksnya ini, tapi yang menjadi persoalan eh, tidak berbicara soal equality before the law-nya itu, Mas Victor, Mhm, tapi mhm. berbicara dalam hal disabilitasnya itu. Nah, Ya, disabilitas ini terkait dengan ada undang-undang khusus begitu. Nah, yang memberikan sebuah apa itu bahasanya adalah kelompok yang berkebutuhan khusus, sehingga dia harus mendapatkan sebuah prioritas gitu, ada perhatian khusus dari pemerintah. Nah, konteksnya di sini kalau dalam hukum memang disabilitas itu tidak masuk dalam hal sesuatu yang dispesialkan begitu. Ada sebuah alasan pembenar begitu, walaupun alasan pemaaf kalau dalam hukum itu. Nah, dalam posisinya di sini disabilitas di sini ya memang karena ada konteks disabilitas di sini, adanya sebuah lembaga pemasyarakatan itu kan sekarang itu masalahnya kan kompleksitas gitu. mhm. Mulai dari over capacity, ada apa itu karena over capacity ini yang menjadikan masalah itu problematika itu menjadi semakin luas begitu dalam rumah tahanan dan juga lembaga pemasyarakatan. Ada rumah tahanan yang menjadi lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan pun itu menjadi tempat titipan rumah tahanan. Ya, Begitu juga dengan rumah tahanan itu dititipkan ke tahanan di kepolisian begitu. ya, Ya. ya. Yang ini menjadikan akses fasilitas itu untuk disabilitas menjadi berkurang begitu. Ya, Mas Kuku, dalam tahanan seorang narapidana berada dalam sel yang diawasi sipir, begitu yang kita tahu. Lalu menurut Anda, Ya. rumah tahanan yang ideal bagi narapidana penyandang disabilitas itu seperti apa, Mas Kuku? Nah, kalau berdasarkan saya melihat berdasarkan undang-undang dan pedoman terkait dengan disabilitas yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM begitu. Nah, yang paling tidak di situ akan secara sarana prasarana itu kan paling tidak harus memenuhi sebagaimana ada toilet duduk begitu, ada handrail untuk berpegang dia dalam hal menjalankan aktivitas pribadinya di kamar mandi begitu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan bimbingan terkait dengan rehabilitasi atau dalam hal apa itu pendampingan psikolog terkait dengan mentalnya itu bagaimana, termasuk juga ada petugas khusus Mhm, kalau dalam hal dia mengalami kesulitan begitu. Apalagi kalau melihat saudara Iwas itu kan disabilitas tangan begitu. Nah, mhm. maka dia pun juga harus membutuhkan eh, petugas tambahan begitu untuk melakukan suatu hal yang sifatnya pribadi, yang itu yang tidak bisa dilakukan oleh orang semerjana biasanya begitu. Ya, ya. Nah, jadi saya pikir harus tidak ada standar yang umum, harus ada yang sifatnya kasuistik begitu. Disesuaikan dengan kebutuhan narapidana Ya, penyandang disesuaikan disabilitas dengan itu, begitu kebutuhan. ya.
Bang Ainuddin, sejauh Iya. ini apakah tim kuasa hukum sudah berkomunikasi dengan pihak lapas mengenai ketidaknyamanan Iwas selama ditahan? Lalu bagaimana respons yang diterima oleh tim kuasa hukum? Pada waktu tanggal 9 sebelum ditahan, atau itu kami sudah melakukan beberapa dialog dengan pihak kejaksaan untuk kemudian diperhatikan bahwa ini adalah orang yang tentunya bukan permohonan dari si Iwas sendiri untuk dispesialisasikan, tidak. Namun tetapi ini adalah perintah undang-undang. Karena si Iwas ini dia tidak punya lengan sama sekali. Dan kemudian itu kepentingan pribadinya itu harus ada pendamping seperti apa yang dikatakan tadi, itu adalah yang mempunyai kompeten dan ada dialog, dan kami sudah menyampaikan hal tersebut. Tapi dari pihak KDD, karena KDD yang ada di sini ini dia berdiri di dua kaki. Pertama, mestinya harus memberikan suatu fasilitas yang jelas untuk kemudian menyampaikan hal-hal tersebut. Justru dia mengatakan ini kan sudah layak, dan kemudian tidak ada orang yang bisa nyaman di penjara. Memang tidak seperti itu tuntutannya, tetapi harus bisa dilihat secara manusiawi. Coba bayangkan pada waktu sidang pertama kemarin itu ada pihak dari kantor sosial yang menghadiri persidangan dalam rangka untuk membantu Iwas ketika mohon maaf buang air kecil, tetapi tidak ada komunikasi dari awal sebelumnya. Itu tiba-tiba datang, kan tidak mungkin. Itu harus ada komunikasi. Kenyamanan seseorang itu berbeda dengan yang terbiasa, kan seperti itu. Dan kemudian dari jauh sebelumnya, sebelum persidangan, kami diminta oleh jaksa itu untuk menghadirkan ibunya. Sementara kami berpikir nanti bagaimana keadaan ibunya, kami khawatirkan akan stres juga. Ternyata itu kan pingsan ibunya tuh. Kenapa dihadirkan ibunya? Untuk memenuhi kebutuhannya tadi itu, supaya kemudian kalau melakukan sesuatu nanti ibunya bisa dipakai lah. Ini kan nggak manusiawi, gitu loh. Di lapas berbeda, terus kemudian di luar berbeda. Apa tiba-tiba kemudian bisa kita akan nyaman? Taruhlah Iwas ini adalah orang yang memang kurang, dia disabilitas, tetapi dihargai hak-haknya. Masa kemudian untuk membuka celana nanti orang lain yang tadinya lain? Kan tidak seperti itu. Bang Ainuddin, ini nggak ada rasa kemanusiaannya. Ya, Bang Ainuddin, izin konfirmasi. Tim kuasa hukum menyebut Iwas sama sekali tidak mendapat pendampingan khusus untuk mengurus difabel dalam rutan. Benarkah demikian, Bang Ainuddin? Tadi saya katakan dari awal itu bahwa memang ada, tetapi itu adalah tamping yang tidak mempunyai kompetensi. Seperti sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan. Yang namanya tamping ini adalah bukan orang terlatih, tetapi dia sudah lama di dalam, terlatih di dalam penjara. Bukan terlatih dalam kompetensinya untuk memberikan semacam pelayanan terhadap disabilitas. Ya. Sepertinya kurang mengakomodir kebutuhan narapidana atas nama Iwas ini, begitu ya. Saya ingin ke Mas Kukuh. Mas Kukuh, terkait kasus Iwas yang merasa tidak nyaman berada dalam lapas, apakah Anda melihat ada potensi begitu ya, potensi hak asasi manusia dirampas oleh negara dengan tujuan memberikan peradilan atas kejahatan yang dilakukan? Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau menurut saya begini, mungkin sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Ainun tadi ya. Kalau menurut saya dalam hal konteksnya di sini kan memang inilah yang menjadi persoalan, karena dalam standar hukum ketika ketentuan formil itu menjadi sudah dipenuhi seperti itu, hal ini menjadi yang menjadi syarat ini menjadi gugur begitu. Nah, menjadi persoalan di sini ketika berbicara soal kenyamanan. Nah, di sini yang mungkin diksi yang dipakai ini menjadi penuh ambiguitas begitu. Nah, jadi kalau berbicara soal nyaman dan tidak, yang namanya terkait dengan konteks hukum khususnya pidana itu memang ada sebuah ketidaknyamanan di situ. Ada negara berhak untuk merampas sebagian hak asasi yang dimiliki orang karena dia diduga melakukan sebuah tindak pidana begitu. Nah, maka dalam konteksnya di sini karena sebuah negara itu merampas sebagian hak orang yang diduga dia melakukan sebuah tindak pidana, maka negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan itu. Misal dalam hal dia tidak
dapat bekerja, sehingga kebutuhan dasar itu menjadi negara yang harus mencukupinya. Nah, maka dalam posisi ini, ketika menggunakan diksi yang dipakai adalah nyaman atau tidak, nah di sini yang menjadi debatable. Nah, kalau dari persepsi dari mungkin dari KD3 tadi, ya bahasa nyaman ini menjadi sebuah ambiguitas karena namanya ya nyaman itu ya namanya dan menjadi tahanan pasti tidak nyaman begitu. Ya. Nah, maka dalam hal di sini mungkin bagi saya pendekatannya adalah bukan menggunakan diksi nyaman itu. Nah, terkait dengan hal bagaimana pelayanan yang diberikan kepada mereka penyandang disabilitas itu, apakah itu bisa dicukupi dengan baik atau tidak. Misal dalam hal konteksnya di ini yang IWAS ini sebagai peduga, maka dilihat apakah dia mendapatkan kebutuhan itu secara baik. Nah, semisal kalau dalam hal yang dimasukkan adalah petugasnya itu tampingnya itu kurang bagus, begitu dalam hal melayani ataupun dalam hal di sini kan kita bisa semisal minta pengganti begitu kepada KD3 seperti itu. Ya. Semisal karena posisinya di sini kan menjadi hal yang menjadi hal yang abstrak begitu ketika berbicara soal menggunakan diksi nyaman dan tidak itu tadi Pak Imudin. Mas Kukuh, Begitu, Mas Victor. bisakah dibilang situasi ini dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum belum siap untuk mengakomodir narapidana berkebutuhan khusus? Anda melihatnya seperti apa, Mas Kukuh? Ya memang kondisinya kan memang seperti itu. Nah, memang kondisinya meskipun dalam posisinya ini kan saya melihat beberapa akhir-akhir periode ini memiliki rutan dan lapas itu kan semua mulai berbenah begitu secara satgasnya, mulai dari sosialisasinya, binteknya kepada para sipir itu sudah mulai masif begitu. Tapi itu kan masih dalam proses berkembang begitu, dalam proses berevolusi untuk menjadi hal yang baik. Dalam posisi apakah itu sudah memenuhi, saya pikir belum. Dan itu masih menjadi perhatian yang serius, maka yang harus ada perbaikan begitu. Nah, untuk menjadi menjembatani, misal harus ada tempat sel khusus untuk disabilitas, itu harus, apalagi kalau dalam posisinya sebagaimana Pak Ainuddin tadi yang khusus menceritakan misal kayak kasusnya IWAS ini mendapatkan penganiayaan begitu. Nah, apalagi dalam konteksnya di sini kan narapidana yang dalam hal konteks yang dia diduga kasus pelecehan seksual begitu ataupun berkaitan dengan seksual, itu biasanya mendapatkan yang secara prioritas itu kan kebiasaan narapidana ataupun tahanan lainnya itu berpotensi besar melakukan penganiayaan begitu kepada si pelaku, apalagi dia disabilitas begitu. Nah, Baik. maka memang perlu ada sebuah perhatian khusus begitu, Mas Victor. Baik, kita punya aturan, ada undang-undang tentang pemasyarakatan bahwa rutan dan lapas ini harus mengakomodir ya kebutuhan narapidana disabilitas. Terakhir Bang Ainuddin, singkat saja, jika nanti permintaan permohonan agar IWAS menjadi tahanan rumah tidak dikabulkan, apa harapan Anda selanjutnya terkait IWAS yang ditahan ini? Kami akan melakukan segala upaya untuk kemudian menyampaikan bahwa hak-hak daripada IWAS itu tidak terpenuhi. Jadi kata diksi tadi yang mengatakan nyaman itu datangnya dari KDD, bukan dari kami. Jadi kami tidak mengatakan, kami tidak minta kenyamanan, tetapi pelayanan yang cukup, yang bisa memadai. Itu yang kami minta. Ya. Tapi justru dikatakan dari KDD itu mengatakan ya nggak ada orang kalau di penjara nyaman. Siapa yang nyaman di penjara? Itu yang kami minta. Justru itulah yang kemudian menjadi persoalan. Karena KDD ini mohon maaf, dia berdiri di dua kaki. Di satu sisi dia menjadi KDD, di sisi lain dia mencari para korban. Dia mempunyai lembaga. Itu lembaganya lembaga perlindungan anak dan perempuan. Itu bisa dilihat di semua podcastnya dengan Deddy Corbuzier, dia yang membawa semua korban ke Jakarta itu. Jadi ini yang tidak fair gitu. Nah, dalam konteks ini mestinya kami dengan KDD selalu selaras untuk kemudian melakukan komunikasi untuk kepentingan IWAS. Tapi di sini terputus gitu. Nah, harapan kami kalau memang seperti itu, nanti kita lihat saja. Kalau misalnya ada suatu kejadian yang kemudian kita tidak terduga dengan IWAS, dan apalagi sekarang ibunya sudah dirawat di rumah sakit dengan adanya persoalan yang
menimpa anaknya gitu kan. Ya tentunya hak-haknya itu akan kami perjuangkan. Baik, baik. Terima kasih sudah berbincang bersama kami. Kami juga berharap nanti ada atensi dari pemerintah ya untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan narapidana dengan disabilitas ini. Terima kasih banyak Bang Ainuddin dan juga Mas Kukuh sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu. Terima kasih sama-sama.